Acara selanjutnya qiraatul manaqib, pembacaan manaqib sahibul haul al-alim allama abuya Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani, yang akan dibacakan oleh salah satu pengajar pondok pesantren Darul Lughah wa Da'wah kepada Kiai Haji Kamal Mukhlis al-Makki al-Maliki. Kepada beliau fa'alaihi falyatafaddal mashkura ma'jura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang kami hormati dan kami muliakan para habaib, bil khusus Al-Habib Zain bin Hasan Baharun, Al-Habib Sgaf bin Hasan Baharun, Al-Habib Umar Baharun, dan juga para habaib yang lain yang belum bisa kami sebut satu persatu nama-nama beliau, juga dengan para kiai, para asatid. Tidak menghormati, tidak mengurangi rasa hormat kami kepada beliau semuanya. Alhamdulillah wa syukurillah, malam hari ini kita semuanya dipertemukan Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat yang mulia, di acara yang mulia, dengan orang-orang yang mulia. Berkumpulnya kita malam hari ini untuk memperingati orang yang mulia, Al-Maghfur la Abuya Sayyid Muhammad Alawi al-Maliki al-Hasani wal Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Mudah-mudahan datangnya kita pada acara malam ini merupakan tanda wafa kita kepada beliau-beliau semuanya, merupakan rasa cinta kita kepada beliau-beliau semuanya. Dan insya Allah kita yang hadir pada acara malam hari ini termasuk apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahab. Orang akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala besok di akhirat. Ketika di dunia mereka cinta kepada siapa? Ini insya Allah hadir kita malam hari ini tanda wafa, tanda cinta mahabbah kita kepada orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang kami hormati, di sini kami akan sedikit menyampaikan dari biografi Al-Maghfur la Abuya Sayyid Muhammad Alawi al-Maliki al-Hasani. Beliau sangat dikenal dengan sebutan Abuya As-Sayyid Muhammad Alawi al-Maliki al-Hasani. Kalau diperinci nama beliau dari awal sampai akhir, pertama sebutan Abuya, artinya Abuya adalah bapak saya. Beliau dipanggil oleh semua santri-santrinya dengan sebutan Abuya. Beliau tidak suka kalau ada murid memanggil dengan selain sebutan tersebut. Hampir tidak ada murid beliau memanggil dengan sebutan syekh, ustadz,
bahkan dengan Sayyid sendiri tidak suka. Tapi Abuya lebih suka dipanggil muridnya dengan sebutan Abuya itu sendiri. Ini ada makna, ada maksud, supaya hubungan antara murid dengan guru seperti hubungan anak dengan bapak kandungnya. Karena hubungan murid dengan guru secara batin sama dengan hubungan antara anak dengan orang tuanya sendiri. Dalam kitab Al-Manhaj As-Sawi karangan Al-Allamah Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Samed disebutkan, aba'uka thalathatun, abuka alladhi waladaka, wa abuka alladhi zawwajaka ibnatah, wa abuka alladhi 'allamaka wa huwa afdaluhum. Bapak kamu itu ada 3. Yang pertama bapakmu yang dengan dia kamu lahir. Yang kedua bapakmu yang menikahkan anak perempuannya dengan kamu, mertua. Yang ketiga bapakmu yang mengajari kamu ilmu, guru-guru kita. Dan yang ketiga ini sabda Nabi, wa huwa afdaluhum, yang paling baik, yang paling mulia di antara yang lain. Di sini Abu Yazid Muhammad dipanggil oleh semua santrinya dengan sebutan Abuya. As-Sayyid menunjukkan kalau beliau adalah keturunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf, sebetulnya tidak ada beda antara As-Sayyid, Al-Habib, As-Syarif. Semuanya keturunan Nabi, baik dari Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain. Kalau di Jawa itu istilah kiai banyak. Kalau di Malaysia tidak ada kiai. Jangan jauh-jauh ke Malaysia. Di Kalimantan itu tidak ada kiai. Yang ada tuan guru. Di Jawa tidak ada tuan guru, yang ada kiai. Sama dengan begitu. Gelar As-Sayyid, Al-Habib, As-Syarif itu sama. Kalau ada yang membedakan, mungkin tidak tahu sejarah. Mohon maaf, tergantung daerah masing-masing. Daerah Al-Hijaz, daerah Maroko, itu istilah keturunan Nabi, baik dari Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain, dipanggil dengan sebutan As-Sayyid. Kalau di Yaman atau daerah sekitarnya dengan sebutan Al-Habib. Kalau di Mesir dengan sebutan As-Syarif, baik dari Sayyidina Husain atau Sayyidina Hasan. Jadi tidak ada perbedaan sama sekali antara Sayyid, Habib dengan Syarif. Tapi karena Abu Yazid Muhammad kakek-kakeknya dulu kebanyakan dari Maroko dan tinggal di Mekah, di mana daerah tersebut anak baginda Nabi terkenal dengan sebutan As-Sayyid, akhirnya terkenal dengan sebutan As-Sayyid. Kalaupun ada orang yang menulis Al-Habib, tidak masalah juga. Dan Abuya tidak pernah mengatakan antara Habib dengan Sayyid itu keturunan Sayyidina Hasan dengan Sayyidina Husain. Tidak pernah Abu Yazid Muhammad mengatakan demikian. Tapi di situ diterangkan bahwa Abu Yazid Muhammad dari Sayyidina Al-Hasan. Ini gelar As-Sayyid. Nama beliau asli lengkapnya adalah Muhammad Hasan. Tapi karena terlalu panjang, tidak masuk ke dalam KTP atau paspor, akhirnya Hasan dihilangkan. Disebutkan nama Muhammad. Alawi itu nama abahnya Abu Yazid Muhammad. Di sini ada cerita. Ini termasuk keramatnya Sayyid Abbas. Juga alhamdulillah majelis ini dihadiri oleh cucu dari yang memberi bisyarah kepada Sayyid Abbas, yaitu Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas yang duduk samping saya tadi, Sayyid Hamzah.
Itu salah satu keturunan beliau. Dari Sayyid Abbas, kakeknya Abu Sayyid Muhammad, sampai ke atas itu tidak ada nama-nama seperti yang ada dalam nama-nama As-Sada Al-Ba'alawi, itu tidak ada. Namanya Abbas, Abdul Aziz, sampai ke baginda Nabi. Ini Sayyid Abbas, kakek Abu Sayyid Muhammad, lama dan pingin dikarunia anak laki-laki. Akhirnya Sayyid Ahmad bin Hasan Al-Attas memberi bisyarah kepada Sayyid Abbas, kamu akan punya anak laki-laki. Betul punya anak laki-laki, dikasih nama Alawi. Ini hubungan sangat luar biasa antara keluarga Abu Sayyid Muhammad dari kakeknya dengan para habaib, sangat luar biasa. Makanya kebanyakan dan alhamdulillah hampir semuanya murid Abu Sayyid Muhammad semuanya cinta kepada para habaib, dan tidak pernah Abu Sayyid Muhammad merendahkan para habaib. Justru Abu Sayyid Muhammad sangat hormat kepada mereka para habaib, karena bisyarah dari Sayyid Ahmad bin Hasan Al-Attas, Sayyid Abbas punya putra namanya Alawi. Namanya Alawi. Alawi abahnya Abu Sayyid Muhammad. Jadi Abu Sayyid Muhammad Alawi, sangat erat hubungannya. Yang mudah-mudahan kita semuanya termasuk murid-murid pecinta-pecinta beliau yang betul-betul mencintai dari hati kita, bukan hanya dari mulut kita. Jangan sampai kita termasuk apa yang disampaikan dalam kalam hikmah Abu Sayyid Muhammad, asyaki, celaka. Siapa mereka yang celaka? Man kharaja an manhaji aslafih, yang keluar dari pemikiran ajaran guru-gurunya. Kalau ada orang ngaku murid Abu Sayyid Muhammad tapi punya pikiran tidak sama dengan pikiran Abu Sayyid Muhammad dalam masalah apapun, ditakutkan dia termasuk santri yang celaka. Naudzubillah. Kita pun demikian. Jangan sampai melenceng dari ajaran Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun yang diajarkan di Dalwa, tetap kita laksanakan, kita teruskan, kita lanjutkan. Begitu juga dengan Abu Sayyid Muhammad. Ini Al-Maliki. Ini banyak orang yang mungkin dikira Al-Maliki ini adalah termasuk nasab, bukan. Al-Maliki ini madhab. Al-Maliki ini madhab. Abuya madhabnya Al-Maliki, tapi muridnya semuanya Asy-Syafi'i. Ini mengajari kita semuanya, kita tidak boleh ta'assub, tidak boleh fanatik kepada salah satu madhab, kepada salah satu thariqah, kepada salah satu organisasi ataupun namanya apapun. Ta'assub hanya kepada Islam. Abu Sayyid Muhammad mengatakan, akrahut ta'assub wal muta'assibin wat tasaddud wal mutasaddidin. Kalam hikmah Abu Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Yang terakhir, nama beliau diakhiri dengan Al-Hasani, karena kebanyakan para habaib yang ada di Indonesia ini keturunan dari Sayyidina Husain Al-Husaini. Tapi kalau Abu Sayyid Muhammad dari Sayyidina Hasan. Dari Sayyidina Hasan, dari Sayyidina Husain, mereka semuanya wajib untuk kita hormati. Mereka tidak ingin, tidak minta penghormatan, tidak minta dihormati, tapi kewajiban kita untuk menghormati mereka. Sama halnya antara anak dengan orang tua. Orang tua tidak ingin, tidak minta dihormati anak, tapi kewajiban anak untuk menghormati orang tua. Kalau kita ingin kehidupan kita jadi kehidupan yang
sakinah, mawaddah, warahmah, wajib untuk menghormati para anak cucu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita merendahkan mereka. Sudah jelas disebutkan dalam kitab Maulid Daiba, ahlu baitil Mustafa Tuhuri hum amanul ardi faddakiri. Sudah jelas yang disebutkan dalam kitab Daiba. Hadirin hadirat yang kami hormati, mungkin ini secara singkat yang bisa kami sampaikan dari biografi Abu Yazid Muhammad. Mudah-mudahan kumpul kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan beliau-beliau semuanya, amin ya rabbal alamin. Hada wa lafu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.